Halo, selamat pagi anak-anak yang baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat dan luar biasa terus setiap hari. Hari ini bertemu kembali kita di hari Sabtu ya, di hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021. Nah, pelajaran yang pertama hari ini adalah pelajaran PPKN. Nah, pada pelajaran PPKN kali ini kita akan membahas tentang menceritakan hal yang boleh dilakukan ketika jam istirahat di sekolah. Nah, itu ya materi yang akan kita bahas untuk hari ini. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita terlebih dahulu, kita harus awali dulu dengan berdoa. Mari anak-anak sekalian mengambil sikap doa yang baik, bisa melipat tangannya, menutup mata, dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baiklah anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa dan sekarang kita mulai masuk ke dalam materi pembelajaran kita. Pelajaran yang pertama yaitu pelajaran PPKN. Nah, pada pelajaran PPKN yang kemarin pada hari Rabu ya, materi kita yaitu membahas tentang menulis aturan ketika jam istirahat di sekolah. Nah, hari ini materinya adalah menceritakan hal yang tidak boleh dilakukan ketika jam istirahat di sekolah. Menceritakan dengan menuliskan beda. Kalau menuliskan berarti tugasnya dalam bentuk tertulis. Kalau menceritakan berarti nanti tugasnya akan Ibu berikan dalam bentuk video. Ya, tugasnya Ibu minta dikerjakan dalam bentuk video. Baiklah, untuk materinya anak-anak bisa melihat di buku paket tematik terpadu 2F dan buka bukunya ke halaman 75. Nah, Ibu minta silakan anak-anak sekalian membuka buku paket tematik terpadu 2F dan buka bukunya ke halaman 75. Nah, di halaman 75 di sana materinya adalah ayo berdiskusi judulnya. Nah, apakah yang harus didiskusikan? Mari kita baca bersama-sama teksnya ya. Anak-anak sekalian, kalian di rumah bisa juga sambil membaca juga di buku paket kalian. Bagaimana bunyinya? Mari kita mulai. Made dan teman-teman bermain lompat tali sesuai irama. Ada aturan yang berlaku saat bermain. Mereka boleh mulai melompat setelah ada aba-aba dari teman. Apakah ada aturan lainnya dalam bermain lompat tali sesuai irama? Coba tuliskan di bukumu. Diskusikanlah dengan temanmu. Tidak hanya permainan lompat tali yang memiliki aturan. Permainan lainnya juga ada aturannya. Berikut contoh aturan ketika bermain bersama teman di sekolah. Nah, anak-anak, di sini kalian bisa melihat ya, di dalam gambar ini kalian bisa melihat bahwa di sana anak-anak sedang bermain lompat tali. Nah, mereka sedang bermain lompat tali bersama teman-teman yang lain. Kelihatannya sangat gembira sekali ya. Nah, bolehkah anak-anak bermain lompat tali pada saat jam istirahat? Tentu boleh ya. Karena pada saat jam istirahat anak-anak tidak sedang belajar, boleh jajan di kantin, boleh bermain dengan teman-temannya. Nah, tentu bermain ini boleh dilakukan pada saat jam istirahat. Nah, yang tidak boleh dilakukan pada saat jam istirahat adalah
kalau anak-anak bermain keluar dari wilayah sekolah ya, keluar dari lingkungan sekolah, kemudian bertengkar dengan teman. Nah, itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan ya pada saat jam istirahat ataupun pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Nah, anak-anak di sini adalah contoh aturan ketika bermain bersama teman-teman di sekolah. Nah, kalian bisa melihat di sana ada 3 aturan. Yang pertama ya, bermain tanpa membeda-bedakan teman. Nah, bermain tanpa membeda-bedakan teman. Tidak peduli mau temannya dari mana asal daerahnya ya. Yang namanya bermain ya dengan siapa saja boleh gitu ya. Yang kedua, bermain dengan jujur dan sportif. Nah, bermain dengan jujur dan sportif ini ya untuk menciptakan permainan itu bisa menyenangkan ya. Kalau tidak jujur artinya kamu melakukan curang ya, tindakan yang curang di dalam permainan. Nah, itu tidak boleh dilakukan di dalam permainan. Kemudian yang ketiga, bermain sesuai pembagian tugas ketika bermain secara berkelompok. Nah, biasanya permainan yang secara berkelompok ini sudah ditentukan. Misalnya kamu berkelompok dengan si A, terus kamu berkelompok dengan si C, misalkan begitu ya. Nah, bermainlah kamu dengan kelompokmu masing-masing ya. Bermain sesuai pembagian tugas ketika bermain secara berkelompok. Nah, itu ya. Jadi secara berkelompok pasti ada tugas yang dibagi. Nah, kalian harus ikuti peraturannya di situ. Nah, selain 3 aturan itu, dapatkah kamu menyebutkan aturan lainnya? Nah, coba diskusikan dengan teman-temanmu. Bermain dengan mematuhi aturan membuat permainan menjadi seru. Teman-teman juga merasa nyaman jika kita mematuhi aturan dalam bermain. Nah, anak-anak, inilah aturan di dalam bermain. Nah, bermain bisa dilakukan pada saat jam istirahat. Nah, di sini Ibu minta untuk tugas kalian pada pelajaran PPKN hari ini adalah silahkan kalian boleh menceritakan aturan dalam bermain selain yang sudah disebutkan di dalam buku ini. Nah, yang di dalam buku ini aturan bermain adalah bermain tanpa membeda-bedakan teman, bermain dengan jujur dan sportif, bermain sesuai pembagian tugas. Nah, selain itu apalagi aturan dalam bermain? Nah, aturan-aturan dalam bermain ini selain yang disebutkan di sini apalagi? Nah, silahkan kalian bisa menyebutkannya. Nah, pada saat kalian menyebutkan aturan dalam bermain, kalian boleh membuatnya dalam bentuk video. Nah, ini untuk menjadi tugas pelajaran PPKN untuk hari ini. Kalian bisa menyebutkan apa saja aturan bermain yang lainnya ya. Buatlah dalam bentuk video ya. Itu untuk menjadi tugas pelajaran PPKN hari Sabtu ini. Nah, anak-anak bagaimana? Apakah sampai di sini sudah jelas? Baiklah, Ibu rasa untuk pelajaran PPKN ya, Ibu cukupkan dulu sampai di sini ya. Di pertemuan yang selanjutnya nanti di hari Senin kita akan bertemu kembali pada pelajaran PPKN lagi dan kita akan bahas lagi pelajaran PPKN-nya. Nah, untuk hari ini Ibu rasa Ibu cukupkan dulu sampai di sini dengan mengucapkan selamat mengerjakan tugas di rumah. Salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa.